Tutorial ini akan menjelaskan tentang aplikasi yang terkonek pada database. Di sini sudah terdapat sebuah project dengan nama tutorial 6. Database yang digunakan berupa MS Access. Pada MS Access ini sudah terdapat sebuah table dengan nama produk dengan ID, product name, price, stock sebagai kolom-kolomnya. Syaratnya database tersebut diletakkan dalam project kalian, dan kemudian dalam project kalian buat dulu sebuah folder. Nah, baru letakkan database tersebut di dalam folder tersebut. Nanti informasinya akan ditampilkan dengan menggunakan Gtable. Anda perlu melakukan setting-setting tertentu pada bagian source. Nah, kemudian di bagian source ini Anda membutuhkan kelas-kelas penting seperti connection yang digunakan untuk mengkoneksikan aplikasi dengan database. Kemudian statement, pastikan dia di dalam package java.sql. Kemudian yang terakhir kelas result set. Kemudian buatlah sebuah fungsi yang digunakan untuk connect dengan sebuah parameter string yang nanti kita isikan dengan path dari database yang ada. Kemudian buatlah try catch block. Nah, barulah Anda coding pada try block tersebut. Pertama, Anda butuh class.forName untuk membuka driver. Anda bisa ikuti string berikut seperti itu. Kemudian con sama dengan driver manager .get connection. Dia membutuhkan sebuah parameter connection string. Nah, Anda bisa mengikuti connection string berikut. Nah, sekarang Anda akan menggunakan parameter db di sini plus db. Ya. Oke, nah berikutnya set dari statement, dari class statement con.create statement, lalu gunakan 1004,1008 sebagai parameternya. Oke. Itu untuk connect. Nah, sekarang kita buat fungsi lagi yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam table. Katakanlah namanya set table. Oke. Nah, kemudian di sini Anda buat dua buah vektor. Nah, vektor pertama digunakan sebagai kolom yang menampung nama-nama kolom dari table. Kemudian vektor kedua untuk record. Jadi yang menyimpan record yang ada. Kemudian buat default table model, karena nanti kita akan mengubah model table yang ada dengan default table model yang kita punya. Gunakan row dan call, ya, vektor row dan call sebagai parameter. Oke. Kemudian kita panggil fungsi connect, lalu isikan dengan path dari database Anda, database.db.accdb. Oke, kemudian buat try catch block kembali. Lalu buat RS-nya result set. Gunakan fungsi execute query dari object start. Nah, parameter di sini kita isikan dengan query yang kita inginkan. Karena kita mau ngambil seluruh informasi dari produk, maka kita buat query seperti berikut. Berikutnya, untuk melooping data tersebut, kita gunakan while rs.next. Artinya selama record itu masih ada, maka rs.next akan benar true. Kemudian Anda tetap membutuhkan sebuah vektor tambahan yang digunakan untuk mengambil data-data per record. Nah, untuk mengambil data-data dari record, kita menggunakan fungsi rs.getString. Nah, dia membutuhkan satu parameter, yaitu untuk indeksnya. Yang satu berarti kolom pertama, yaitu untuk nilai dari ID. Seperti itu. Oke, karena kita memiliki 4 kolom, maka kita buat 4. Nah, berikutnya, untuk masing-masing looping, nanti record yang ditampung dalam vector time akan diletakkan pada row.
vektor row ya, akan ditampung ke dalam vektor row lagi. Oke. Kemudian gunakan result set metadata untuk mengambil nama-nama kolom yang ada pada tabel yang bersangkutan. Dalam kasus ini yaitu tabel produk. Seperti itu caranya. Lalu gunakan for loop dan gunakan meta.getColumnCount. Lalu add meta.getColumnName dan membutuhkan parameter sebagai indeks dan dimulai dari 1. Lalu jangan lupa di close connectionnya. Nah, kemudian set table model dengan model yang tadi Anda buat. Kemudian panggil fungsi set table ya pada konstruktor. Jalankan. Nah, seperti itu. Datanya akan tampil pada row, pada table tersebut. Semoga tutorial ini bermanfaat. Terima kasih.